Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah IoT kelas C. yang beranggotakan saya, Mutiara Sigar, Saya Nandita Zara Anggraeni. dan saya Felicia Lim Rustami. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membawa dan mengangkat topik tentang perjanjian sesuai dengan pasal 1320 BW. Selamat menyaksikan teman-teman. Oke, materi yang akan dibahas ialah perjanjian menurut pasal 1320 BW. Sebelum membahas mengenai pasal 1320 BW, mari membahas terlebih dahulu mengenai pengertian perjanjian. Perjanjian dalam pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Jadi intinya perjanjian itu merupakan suatu perikatan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Nah, lalu selanjutnya kita membahas mengenai pokok pembahasan kali ini, yaitu perjanjian menurut pasal 1320 BW. Nah, pasal 1320 BW ini membahas mengenai syaratnya terjadinya suatu perjanjian. Syaratnya terjadinya suatu perjanjian itu dibagi menjadi 4, yang dibagi lagi menjadi 2, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektifnya itu yang pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Lalu syarat subjektif yang kedua yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Lalu yang ketiga dan menjadi syarat objektifnya yaitu suatu pokok persoalan tertentu, dan yang keempat syarat objektifnya yaitu suatu sebab yang tidak terlarang atau suatu sebab yang halal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan syarat dari perjanjian yang pertama, yaitu adanya kesepakatan. Kesepakatan adalah adanya kesamaan kehendak antara para pihak yang hendak membuat perjanjian. Hal ini sesuai dengan pasal 1321 KUH Perdata yang berbunyi, tiada suatu perjanjian atau persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kehilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Sangat jelas bahwa tanpa adanya sepakat, maka tidak akan timbul perjanjian yang sah. Biasanya, kesepakatan berawal dari lisan, lalu kemudian dimuat secara tertulis. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang telah disepakati tersebut. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan dengan tawaran atau offer, dan pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi. Misalnya, sepakat untuk melakukan jual beli tanah, harganya, cara pembayarannya, penyelesaian sengketanya, dan juga lain-lain. Nah, ada perjanjian yang cacat hukum. Suatu perjanjian dapat mengandung cacat hukum atau kata sepakat dianggap tidak ada apabila terjadi yang pertama, paksaan atau duang, yaitu setiap tindakan yang tidak adil atau ancaman yang menghalangi kebebasan kehendak para, termasuk juga tindakan pemaksaan. Yang kedua ada penipuan atau bedrock, yaitu tindakan tipu muslihat, di mana menurut pasal 1328 KUH Perdata dengan tegas menyatakan bahwa penipuan merupakan alasan pembatalan perjanjian. Dalam hal adanya penipuan, pihak yang ditipu memang memberikan pernyataan yang sesuai dengan kehendaknya. Namun, kehendaknya itu karena adanya daya tipu sengaja diarahkan ke sesuatu yang bertentangan dengan kehendak yang sebenarnya. Yang ketiga, adanya kesesatan atau kekeliruan, atau biasa disebut dengan dwelling. Dalam hal ini, salah satu pihak atau beberapa pihak memiliki persepsi yang salah terhadap objek atau subjek yang terdapat dalam perjanjian yang dibuatnya. Ada dua macam kekeliruan. Yang pertama, error in person, dan yang kedua, error in substansial. Error in person adalah kekeliruan pada orangnya, sedangkan error in substansial yaitu kekeliruan yang berkaitan dengan karakteristik atau benda. Yang keempat atau terakhir yaitu penyalahgunaan keadaan, di mana penyalahgunaan keadaan ini terjadi apabila seseorang di dalam suatu perjanjian dipengaruhi oleh hal yang menghalanginya untuk melakukan penilaian atau judgement, di mana penilaian ini adalah penilaian yang bebas daripada pihak lainnya, sehingga ia tidak dapat mengambil putusan yang independen karena salah satu pihak yang memiliki kedudukan yang khusus, misalnya kedudukan yang dominan atau memiliki confidence yang lebih tinggi. Nah, itu dia syarat pertama dari suatu perjanjian. Kecakapan dalam perjanjian. Cakap adalah adanya kemampuan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum, serta para pihak harus memiliki wewenang melakukan tindakan. Atau secara singkat, kecakapan yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian. Dalam kecakapan, terjadi percampuran penggunaan istilah perikatan dan perjanjian. Dari kata membuat perikatan dan perjanjian dapat disimpulkan adanya unsur keniatan atau kesengajaan. Mengenai kecakapan, pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap.
Dalam pasal 1330 KUH Perdata memuat bahwa yang tidak cakap membuat persetujuan atau perjanjian adalah yang pertama, anak atau orang yang belum dewasa. Yang dikategorikan sebagai anak adalah orang yang belum berusia 21 tahun dengan pengecualian sebelum berumur 21 tahun orang tersebut sudah menikah, maka telah dianggap dewasa. Apabila terjadi perceraian oleh orang yang belum berumur 21 tahun, maka orang tersebut tetap tergolong dewasa. Yang kedua adalah orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Yang dimaksud oleh orang yang ditaruh di bawah pengampuan adalah orang yang memiliki gangguan kejiwaan atau hilang ingatan. Lalu yang ketiga, semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan atau perjanjian tertentu. Yang dimaksud daripada ayat ini adalah misalnya dalam pasal 18 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan pengadilan oleh yang mencegah. Maka, orang lain yang tidak termasuk ke dalam orang yang mencegah terjadinya pencegahan perkawinan tidak dapat melakukan pencabutan. Beralih ke persoalan tertentu dalam perjanjian. Dalam pasal 1333 KUH Perdata menyatakan, suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan dan dihitung. Ayat ini kemudian diperjelas oleh pasal 1332 KUH Perdata, yang memuat bahwa hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan. Dari pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda atau saat, yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Hal ini berarti persetujuan harus mempunyai pokok persoalan berupa objek, yang dimana para pihak setuju, sehingga diadakannya suatu kesepakatan hukum. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu, berarti bahwa apa yang diperjanjikan yakni akan menjadi hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Contohnya, seperti persetujuan berupa barang yang dapat diperdagangkan yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya, misalnya jual beli mobil, sewa menyewa ruko, pinjam meminjam uang, dan lainnya. Selain daripada mengenai objek barang tersebut, suatu pokok persoalan tertentu juga bisa mengarah pada suatu penggunaan jasa, seperti memakai jasa advokat atau pengacara, di mana ada pemberian kuasa dalam hal mengurus permasalahan hukum yang dialami oleh subjek hukum, baik perseorangan maupun oleh suatu badan hukum. Maka dari itu, barang yang dimasukkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. KUHP Perdata menentukan bahwa barang yang dimaksud tidak harus disebutkan, asalkan nantinya dapat dihitung atau ditentukan. Misalnya, mengenai perjanjian panen tembakau dari suatu ladang dalam tahun berikutnya, hal ini dianggap adalah perjanjian yang sah. Lalu, perjanjian jual beli teh untuk Rp1.000 tanpa penjelasan lebih lanjut, hal ini dianggap tidak cukup jelas sehingga perjanjian dianggap tidak sah. Oke, jadi syarat sah perjanjian yang terakhir yaitu sebab atau kausa yang halal. Nah, kita membahas terlebih dahulu mengenai makna kausa. Kata kausa itu berasal dari bahasa Belanda yaitu orzak dan bahasa Latin yaitu kausa. Bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang melakukan atau membuat perjanjian, tetapi lebih mengacu kepada isi dan perjanjian itu sendiri. Nah, selanjutnya, pasal yang membahas mengenai syarat sah perjanjian yaitu ada dua, yaitu pasal 1335 dan pasal 1337 KUH Perdata. Nah, bunyi pasal 1335 yaitu suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan sebab yang palsu atau yang terlarang tidaklah mempunyai kekuatan. Lalu selanjutnya, pada pasal 1337 KUH Perdata, suatu sebab adalah terlarang jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Nah, jadi makna pasal itu tuh apa? Nah, jadi makna pasal 1335 dan pasal 1337 KUH Perdata yaitu bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Nah, suatu kausa dikatakan bertentangan dengan undang-undang jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan itu isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Nah, kausa hukum dalam perjanjian yang terlarang apabila bertentangan dengan ketertiban umum, keamanan negara, keresahan dalam masyarakat, dan karena dikatakan mengenai masalah ketatanegaraan. Contohnya yaitu seseorang melakukan perjanjian dalam perdagangan manusia atau perdagangan organ manusia. Nah, hal tersebut, perjanjian tersebut tidaklah sah karena tidak memenuhi syarat sah suatu perjanjian, karena perdagangan manusia atau organ manusia itu tidak sesuai dengan undang-undang atau bertentangan dengan isi undang-undang yang berlaku, sehingga perjanjiannya tidak sah. Demikian penjelasan tentang perjanjian yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat liburan.